Buya Yahya menjawab. Baik, satu pertanyaan dari jemaah wanita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, izin bertanya. Bagaimana jika kita memiliki karyawan yang tidak mau sholat? Sudah diingatkan namun tetap tidak berubah. Jika dipecat, ada perasaan tidak enak karena beliau masih bagian dari keluarga. Apa yang harus kita lakukan, Buya? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada karyawan, orang yang bekerja dengan kita, tapi dia tidak mau melakukan sholat, kewajiban kita adalah mengajari. Dan ternyata tidak cukup mengajari dengan ilmu, akan tapi harus kita tanya dong, mungkin alat sholatnya punya atau tidak. Kita siapkan juga misalnya sarung. Ternyata nggak cukup kita siapkan sarung. Suruh sholat, bukan di jam istirahatnya. Akan tapi katakan, jam kerjamu aku potong 15 menit, tapi untuk sholat. Nah, sekarang kadang-kadang suruh sholat, di jam istirahatnya dia harus istirahat. Oh, kalau saya tidak istirahat kacau dong, waktu makan saya ini, nanti saya tidak makan kalau sholat, bisa begitu. Sehingga dia membatalkan urusan sholatnya. Maka sebagai bos-bos yang cerdas, bijak, bos-bos ahli surga, maka jika kita menyuruh mereka sholat duhur misalnya, jangan di waktu istirahat mereka. Tambah waktu untuk melakukan sholat. Spesial. Waktu untuk melakukan sholat. Sehingga mudah untuk mereka melakukan sholat. Nah, kemudian, jadi waktu biarpun sholat, dia masuk dalam wilayah digaji. Seperti orang kerja. Namanya mendidik kita. Biarpun kita tahu sholat hanya karena Allah. Tapi namanya mendidik manusia yang bermacam-macam agar dia terbiasa. Nah, kalau dia sudah dididik dengan baik dan benar, pasti tidak mau diingatkan juga belum mau, maka memang yang namanya mendidik, memberi peringatan tidak harus dengan memecat, tidak, dengan cara yang lain mungkin. Dipekerjakan di tempat yang lain. Mungkin di situ teramat berat. Tapi pada akhirnya, kalau memang dia tetap saja bandel, nggak mau, pecat saja dengan bahasa kasih dan cinta. Bukan dengan amarah dan benci. Katakan, saudaraku tercinta, apapun bentuknya kamu adalah saudaraku. Yang aku tidak boleh memutus tali persaudaraan. Cuman karena mohon maaf ya akhi saudaraku, ponakanku, sepupuku, mohon maaf. Ini masalah sholat. Ini antara saya dengan kamu saja. Saya takut kepada Allah. Dan saya dengar dari guru-guru mulia, kalau ada dalam sebuah usaha, ada orang tidak sholat satu, maka akan bencana buat semuanya. Maka dengan hormat, mohon maaf, ya akhi, saya mohon, saya sudah mengingatkan berkali-kali, di hadapan Allah saya sudah selesai insya Allah, saya tidak dosa, akan tapi mohon maaf, keberadaanmu di sini, mungkin harus diakhiri. Dan ini ada pesangon, untuk barangkali di tempat lain kamu bisa sholat. Mohon maaf, putus. Dengan bahasa kasih dan cinta. Bukan dengan bahasa benci dan amarah. Mungkin di saat dibegitukan itu, bahkan dia membatalkan, tidak, saya mau di sini saja dan saya mau sholat. Saya begitu. Cuman kadang kita itu mendahulukan emosi sudah. Seolah-olah kita itu kemana-mana nenteng surga bagi-bagi ke orang. Mau enggak? Nah ini begitu. Kita dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, kalau dia masih manusia saja, dengan bahasa begini akan terenyuh dia. Akan bingung dia. Ya Allah, ini saudaraku kebaik banget. Ya, saya tidak mau putus, saya sudah baik dengan kamu. Cuman saya dikit-dikit dia mau sholat, ya. Kalau memang mau sholat, boleh. Dan harapan saya adalah selamanya kamu tidak akan putus dengan saya sampai di surga. Digituin lagi, oh Masya Allah. Nah kadang-kadang kita ini lebih mendahulukan emosi. Neraka semuanya ini nanti terkutuk semuanya gara-gara kamu. Makanya ada bencana gara-gara kamu. Wah ini sudah menjauhkan dia dari kebaikan dan menjauhkan dia dari